massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu pikir kamu bisa masuk surga sementara kamu belum lagi diuji dengan ba'sa, dharra dan zulzilu? Ba'sa, dharra dan zulzilu. Apa yang disebut dengan ba'sa? Setelah keruntuhan Islam, ya, keruntuhan Islam setelah khilafah diruntuhkan, ba'sa yaitu musuh merampok tanah air kita dan memiskinkan kita, ya, memiskinkan umat Islam, memiskinkan umat Islam. Jadi simbol-simbol ekonomi dunia mereka yang pegang, dan umat Islam ini bagaimana caranya tak boleh bangkit secara ekonomi. Mereka harus dimiskinkan, memiskinkan umat. Setelah itu dharra adalah mereka sakiti fisik kita, mereka sakiti langsung agama kita, ya, mereka zalimi betul agama kita. Baik, inilah yang terjadi di fitnah Duhaimah secara fisik. Secara fisik ini yang dialami, dan ini butuh sabar. Tidak ada senjatanya, cuma satu saja, yaitu isbiru. Hanya butuh sabar. Mau melawan kita, tahan diri dulu. Kita dimiskinkan, tetap berjuang untuk bangkit walaupun kita sedang digencet, dipencet, sedang diinjak, sedang dimatikan. Seluruh cara agar kita bangkit secara ekonomi mereka potong, Pak. Ya, orang-orang yang rajin ke masjid, pelihara-pelihara jenggot, celana cingkrang dan sebagainya diidentikan sebagai musuh negara. Ya, orang yang macam-macam, dan kita sudah merasakan itu semua. Oke, ini adalah fitnah Duhaimah. Kalau kita tak sabar, kita akan melebur menjadi orang munafik agar kita tidak dicap seperti itu. Kalau kita tak sabar, kita akhirnya ya sudahlah, kita apa adanya saja, tak perlu kita ala-ala Islam. Yang penting agama itu di hati, kan gitu jadinya. Yang penting agama itu di hati, tampilan kita udahlah kayak mereka saja. Kalau kita tak sabar, tapi orang-orang yang teruji di sini, dia sabar, tak peduli dia. Makin apapun kata orang, dia makin nampakkan Islamnya. Ini saya, dari jilbab kecil menjadi jilbab dalam, dari jilbab dalam menjadi jilbab yang lebih dalam lagi dan lebih tebal lagi, lebih longgar lagi sesuai dengan syariat, dan seterusnya. Laki-laki begitu juga, dia makin cari masjid di mana saja berada. Dia makin masukkan anak-anaknya ke pesantren untuk menjadi hafiz-hafiz Quran. Dia kirimkan anaknya ke Timur Tengah. Dia bersabar di situ, walaupun pada akhirnya dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah. Begitu ya. Ini namanya fitnah Duhaimah secara fisik. Dan dahsyatnya, kata Rasulullah, ujian di sini pada masa ini hebat sekali. Bagaimana hebatnya? Makin bertambah waktu, bukan makin bertambah mengurang, tapi makin bertambah hebat. Hadisnya dari Nabi SAW adalah, hadisnya dari Nabi SAW, isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman. Puncaknya lah Dajjal lepas. Jadi seperti ini, naik terus sampai Dajjal lepas. Apa yang naik? Upaya musuh-musuh Islam untuk melakukan ba'sa, dharra dan zulzilu kepada kita. Waktunya. Di mana solusi dari Allah buat kita hanyalah sabar. Surah ke-17 Al-Isra. Sabar yang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika engkau bertanya kapan waktu menunaikannya, kata Allah, aqimis jadi shalah. begitu, naik terus. Salat yang dimaksudkan kamu itu, wajib bersabar, karena pada masa itu kata Nabi, ujian yang kamu hadapi bukan lebih ringan, tapi lebih berat dari sebelumnya. Makin bertambah waktu, makin bertambah berat ujian yang akan kamu jalani. Mulai sama dengan tongkatnya dan mulai sedikit turun. Sekarang sedikit secara bergeser iman, secara agama muncul dulu ujian secara iman. Bahasa dekatnya kita kenal dengan istilah zuhur atau secara agama, apa yang akan kita alami pada sampai fase dengan keempat malam ini, dan sedang kita rasakan sekarang. Tiba waktu fajar. Naudzubillah, ya Allah, lindungi kami ya Allah. Yang kita rasakan ujiannya sekarang ini
secara iman. Satu, setelah runtuhnya khilafah Islamiyah, Islam sedang tidak memimpin, di mana tidak ada pemerintahan yang menjalankan syariat Islam yang benar dan utuh. Ya, yaitu yang terjadi adalah yang pertama, al-fusuqu wal isyanu. Ini yang pertama sekali, al-fusuqu wal isyanu. Ya, kefasikan dan dosa maksiat benar-benar diciptakan. Al-fusuqu wal isyanu, kefasikan dan maksiat, dosa-dosa diciptakan, difasilitasi, di backup, dilindungi, dipromosikan, bahkan di blow up. Luar biasa. Ini adalah kefasikan dan kemaksiatan. Buat umat ini menjadi umat yang kerasukan setan dalam hal dosa dan maksiat, kemaksiatan. Padahal kalau pemerintahan Islam wujud, takkan pernah ada tempat-tempat maksiat yang dibiarkan hidup, takkan pernah. Karena salah satu kewajiban pemerintahan Islam adalah padamkan seluruh api-api fitnah maksiat. Ini malah pelacuran difasilitasi, ya. Minum-minuman keras malah diproduksi, barang-barang haram malah dicetak, dibuat sebanyak-banyaknya, LGBT malah dilindungi atas nama HAM, dibuatkan undang-undang payung hukumnya, undang-undangnya dan sebagainya. Segala macam maksiat difasilitasi. Yang paling terakhir sekarang adalah Arab Saudi, di mana pemerintah kerajaan Arab Saudi secara tidak malu lagi dan tak takut kepada Allah melakukan maksiat terang-terangan, menghadirkan penyanyi-penyanyi dunia lenggak-lenggok di depan pentas, penyanyi-penyanyi India yang setengah telanjang, dan juga mempersilakan hotel-hotel dihuni oleh lelaki wanita yang tidak bersuami istri, dan mereka semuanya memfasilitasi rakyatnya untuk menuju kepada maksiat. Inilah fase. Padahal Arab Saudi adalah benteng terakhir. Saya katakan ini pun sudah jebol. Maksiat di seluruh negeri Islam betul-betul disuntikkan. Ingat ya, fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima Islam memimpin, setan sempit ruangannya. Jadi untuk memperbanyak calon penghuni neraka bagi setan, jin dan setan manusia cuma di fase keempat. Dan di fase keempat ini manusia yang terbanyak. Di fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima sulit, sempit ruangan gerak mereka. Tapi di fase keempat, saat Islam sedang tidak berkuasa, setan jin dan setan manusia memperbanyak calon-calon penduduk neraka. Makanya mereka ciptakan, mereka lindungi, mereka backup, mereka biayai, mereka fasilitasi kemaksiatan di mana-mana. Ini ujian yang berat. Setelah itu, yang kedua, at-tadlilu wat-tafriqu. At-tafriqu wat-tadlil. At-tafriqu wat-tadlilu. Apa artinya? Memecah belah umat dan melahirkan aliran-aliran sesat. Ini fase yang dimana umat dipecah belah. Pecah belah umat dan aliran-aliran sesat. Sehingga Nabi SAW bersabda, nanti umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Ya, 72-nya sesat di dalam neraka. Yang membuat sesat itu siapa? Kekuasaan yang berkuasa di dunia, kayak membiarkan dan bahkan menyengaja